Hari ini aku ketemuan sama Bang Mirwan secara spesial. Bang Mirwan datang dari Pekanbaru. Terima kasih sudah datang. Terima kasih. Bersama dengan tim, dan saya juga dapat dukungan dari Ketua Umum DPC Pradi Pekanbaru, Ibu Megawati. Terima kasih atas support dan dukungannya, Ibu Megawati. Jadi ini sebenarnya agenda terkait saya dilaporkan terkait pencemaran nama baik katanya ya. Pencemaran nama baik karena saya bilang ada statement saya pada saat saya live di TikTok, Instagram maupun media sosial saya lainnya yang membahas pocong ngelontong pakai nama Puspitong terus ketekong, itu saya akan dipidanakan katanya. Dan ada salah satu lawyer juga yang siap untuk memidanakan saya. Akhirnya karena berita itu mencuat dan viral dengan beserta bukti yang ada di tangan saya, ketemulah dengan Bang Mirwan dan timnya dan DPC Pradi Pekanbaru, Ibu Megawati yang siap ngebantu. Karena sebenarnya saya nggak tahu kalau masalah hukum, biar nanti kuasa hukum saya aja yang bicara. Gitu, gimana tuh bisa nggak dipidanain? Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Perkenalkan, nama saya Mirwansa SMH dari kantor MS Lokom bersama dengan rekan Haprian Julda SH. Kami resmi hari ini ditunjuk sebagai kuasa hukum Kim Hot. Nah, adapun terkait dengan persoalan pocong lontong yang mau dipidanakan, dalam aspek hukum diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Makanya saya sampaikan sama Kim Hot, sama sekali tidak ada pidananya. Kalau bisa dipidanakan, saya berguru sama dia. Itu saya sampaikan. Jadi jangan mengadi-ngadi gitu loh. Kalau dia merasa pocong lontong, oh berarti dia pocong gitu loh. Jelas kok diatur di dalam Undang-Undang ITE. Dan turunannya ada SKB 3 Menteri. Delik mana yang bisa masuk dan tidak masuk gitu loh. Sehingga saya sebagai kuasa hukum daripada Kim Hot sangat meyakini bahwa persoalan menyinggung pocong lontong sama sekali tidak ada pidananya. Dan kita akan tantang juga kalau memang ada pidananya, laporin. Biar polisi yang akan menyelidiki apakah ada pidana atau tidak. Gitu dia. Tapi saya juga siap memberikan, kalau memang saya ada panggilan, balik lagi sebagai warga negara Indonesia yang baik, kalau saya ada panggilan untuk dilakukan pemeriksaan, baik itu BAI ataupun BAP, saya akan datang memenuhi panggilan tersebut, memberikan kesaksian sejujur-jujurnya, tapi saya tidak akan mengurangi bukti yang saya punya. Artinya, saya akan berikan seluruh video yang seronok kepada pihak penyidik. Ya, jadi kita semua tahu, dan dalang dibalik penyebaran foto dan juga kasus Surabaya nggak usah dibahas lagi, tapi dalangnya saya juga ada bukti. Dia disogok 5 juta, dia disogok 10 juta, 3 orang, inisial R, inisial A, inisial F itu cuman salahnya dia hanya memoto, mungkin ya, kesalahannya dia hanya foto, tapi yang menyebarkan pertama kali itu bukan wanita itu, justru R. Dan R-nya sudah komunikasi dengan saya, dan dia juga siap memberikan kesaksian sebenar-benarnya dalangnya semua siapa. Terus buktinya itu ada semua. Jadi kita bersihkan nama baik. Anak gue udah meninggal, jadi jangan, udah jangan dibahas-bahas lagi pokoknya ya. Seperti itu. Sama mereka juga ternyata nyerang pakai video lama, itu juga nanti kita laporan. Ya. Jadi hari Senin besok kita akan laporan ke Polda terkait pencemaran nama baik atas diri saya. Sebenarnya dari kemarin gue diem aja kan, diem aja. Karena menurut gue sesuatu yang udah benar itu tidak perlu dibenarkan, tidak perlu diklarifikasi lagi, tidak perlu dibenarkan. Nah, ini jejak digital gue udah lama, udah tahun jebot, yang gue sumpah di atas Quran itu kayaknya udah 10 tahun atau 5 tahun, kapan lah gue juga udah lupa. Itu sudah selesai, dan MOU pertama kali kita kerjasama itu sudah ada. Terus surat lunasnya semua sudah ada. Ternyata sekarang diangkat lagi. Tadinya gue nggak pernah mau kasih klarifikasi masalah ini, karena menurut gue itu bukan sesuatu yang salah yang harus diluruskan, tapi itu sudah benar dan kita punya bukti, dan itu juga akan kita laporkan ke orang yang menyebarkan video itu pertama kali, dan pelakunya inisial N. Ya Bang? Kalau itu resmi kita laporkan, karena itu sudah melanggar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang ITE. Itu murni pidana, karena yang mana 4 tahun yang lalu persoalan utang piutang antara klien saya dengan R tadi ya, dengan N ya, dengan N itu sudah selesai, tidak ada persoalan lagi. Tapi sekarang di blow up, dan itu benar-benar mencemarkan nama baik klien kita. Oleh karena itu kami bersepakat untuk melaporkan ya orang ini, dan kita akan segera publis juga setelah nanti LP-nya terbit, gitu ya. Iya. Bang, untuk perkara ini jadi saling lapor-lapor gitu. Ada nggak sih apa musyawarah atau bagaimana untuk dilaksanakan?
Ya, kalau soal saling lapor ini sebenarnya kan kalau kita tidak ada memancing dari awal, ya kita tidak ada memancing dari awal. Sejak awal klien kita sebenarnya tidak ada persoalan. Beliau hanya mengungkapkan, Kim Hot hanya mengungkapkan fakta-fakta berdasarkan kebenaran dan bukti-bukti yang ada. Tapi pihak-pihak ini yang mencari-cari kesalahan klien saya, dan itu bukan kesalahan. Soal utang piutang itu udah selesai sama sekali, tidak ada persoalan. Itu sudah masa silam 4 tahun yang lalu gitu loh. Nah sekarang di blow up lagi seakan-akan klien kita merasa nama baiknya dicemarkan. Oleh karena itu ini tidak main-main gitu loh. Nah kita akan ultimatum juga 3 kali 24 jam. Bisa nggak sih 1 kali 24 jam? 1 kali 24 jam dia nggak minta maaf. Kan dia, kita laporkan ke Polda. Itu kan cuma ibu sama anak, pokoknya si dua-duanya aja bicarain sekalian gitu. Jadi Nah, biar kalau ini murni ya, sekali lagi saya tegaskan, ini murni pidana. Dan itu kakek gue juga siap bersaksi akan case itu karena itu perempuan gila-gila sama kakek gue yang konglomerat, bawa gila-gila nikah sama kakek gue, tapi kakek gue nggak mau 4 bulan diceraiin. Ya wajar diceraiin, orang gila. Rentenir inisial N seperti itu. Jadi sebenarnya tadi yang ngomong sebenarnya tapi akan membersihkan nama Vanessa seperti itu. Iya, karena memang karena Vanessa tidak melakukan itu. Jadi makanya sengaja gini loh, kemarin itu kan kita heboh nih satu Indonesia ribut yang maka mau dipindah, yang katanya bukan anak kandung, bukan anak kandung segala macam. Itu gue udah capek nih nutup nih, udah biarin orang udah meninggal, udah tenang lagi bini, biarin tenang, jangan diganggu dengan berita-berita yang ada. Segala makam mau dipindahin, mending otaknya yang mau mindahin makam aja tuh suruh pindahin ke Dengkul. Banyak perkaranya. Akhirnya gue gimana caranya gue bisa nutup itu? Ternyata dengan viralnya gue di video gue yang di TikTok, viralnya gue membuka lah nih jalan. Emang udah skenario Tuhan membuka jalan, jadi kayak orang-orang yang ada ikut andil dalam case, baik itu case penjebakan di Surabaya ataupun foto yang melanggar UU ITE di tahun itu, di masa itu semua keluar dan semua nge-DM gue dan semua ngasih bukti konkret. Dan beberapa orangnya gue kenal, termasuk orang yang melontong pakai nama Puspitong ya, si Pocong itu juga ternyata ya pokoknya nanti akan semua gue buka. Jadi akan gue kumpulkan dulu nih semua orangnya di satu meja yang sama, kita akan memberikan kesaksian dulu, jadi itu akan kita usut. Kan hubungannya nggak yang dipanggil dengan Ada lah, ada. ya kalau nggak ada gue juga nggak mau ngomong. Jangan tanya siapa itu Puspitong ya, kalian pokoknya ya bisalah kalian semua menginterpretasikan sendiri siapa itu Puspitong loncong. Kalau itu kan hanya spontan sebenarnya Bang. Betul. Itu hanya spontan, saya lagi live spontan. Besok kemungkinan jam 1 sih, habis makan siang. Cuman masih tunggu kabarnya lagi. Iya. Karena Bang ini kan masih nunggu Kita koordinasi juga. Ibu Megawati. Selasa atau Senin? Selasa, sorry. Selasa. Kita ke Poldanya berarti Selasa karena kita masih tunggu Ketua DPC Pradi Pekanbaru Ibu Megawati. Seperti itu. Sorry? Ya, kalau soal 25 pengacara itu memang secara waktu live gitu ya. Berarti yang waktu live ya. Intinya sekarang saya mendukung penuh ya sebagai pengacaranya Kim Hot dan akan menyikat siapapun yang coba-coba mencemarkan nama baik klien kita, dan ini nggak main-main karena ini sudah sangat keterlaluan dan ini udah biadab lah kita katakan demikian ya. Oleh karena itu saya sampaikan ini murni, kalau ini murni pidana soal hutang piutang itu yang di blow up baru muncul sekarang dan itu udah lama sekali. Oh, dan ternyata itu dia nih ya. Ternyata begitu gue telusurin dia masih ada temenan sama dalangnya ini. Gue baru tahu dan itu buktinya semua ada nggak ada. Mbak Meta juga sebagai saksi. Mbak Meta juga tahu semuanya. Gitu. Semuanya ada ini ya, berhubungan semua ya. Iya, jadi ini semua udah nyambung nih semuanya nih. Udah circle setan, nyambung semua kan, circle setan dikuasain oleh Dajjal. Makanya adalah tuh pocong, ada kuntilanak, seremnya kan. Aduh, haus ya Bang. Haus, emosi aku nanggepin Ya. ini. Jadi khusus Kim Hot ya, saya pertegaskan khusus Kim Hot hanya Mirwansyah SMH dan tim Hafian Julda SH. Gitu ya Kim ya. Betul. Hanya 2 orang ya, itu dari kantor MS Lopom. Tapi kalau yang lain-lain hari Selasa kita koordinasikan sama Kita koordinasi ketua. dengan Ya. Ketua DPC Pekanbaru. Tapi bukan soal jumlah pengacaranya, tapi ini soal hukum. Apabila memenuhi unsur pidananya, kita